wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Tambunan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang K3, di mana K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Alasan mengapa dalam K3 selalu dibahas keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu karena mempunyai resiko. Resiko yang pertama, risiko kegagalan dalam setiap aktivitas. Yang kedua, saat kecelakaan kerja sekecil apapun akan mengakibatkan kerugian. Yang ketiga, karena sebisa mungkin kecelakaan kerja harus dicegah. Kali ini dalam K3 saya mengambil 3 topik, yaitu topik yang pertama, keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet. Yang kedua, keselamatan kerja pada perakitan komputer. Yang ketiga, kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Baiklah, berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, keselamatan kerja pada pemasangan jaringan komputer. Dalam memasang sebuah jaringan, dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Memasang jaringan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam pemasangan jaringan adalah menyiapkan perlengkapan alat maupun bahan. Karena hal itu yang membuat kita bisa melakukan suatu hal keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Dan adapun hal yang sangat penting dan yang paling utama adalah nyali dan kepercayaan diri. Fungsi keselamatan dalam pemasangan jaringan komputer adalah untuk menghindari kecelakaan saat bekerja, misalnya terjatuh, kabel salah, kesetrum, korslet, dan lain-lain. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan dalam keselamatan kerja, yang pertama, tali pengaman dalam memasang komponen di tempat tinggi. Gunanya untuk membantu kita serta mengamankan anggota tubuh seandainya kita akan terjatuh dan mengamankan saat bekerja. Yang kedua, gelang listrik statis. Gelang listrik statis berfungsi untuk mengurangi aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh saat pemasangan jaringan. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk menguatkan pegangan serta mengurangi aliran air keringat yang tubuh kita keluarkan supaya tidak mengenai komponen yang akan menyebabkan komponen itu korslet. Perlengkapan bahan dan alat peripheral yang biasa digunakan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, kuas. Fungsi kuas adalah untuk membersihkan. Yang kedua, obeng. Obeng berfungsi untuk mengganti alat ataupun memasang alat. Yang ketiga, tang. Tang berfungsi untuk menguatkan komponen. Yang keempat, kabel dan baut. Kabel dan baut berfungsi untuk menanamkan komponen yang kurang ataupun memperbaikinya. Poin yang kedua, keselamatan kerja pada perakitan komputer. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perakitan yaitu memperhatikan keselamatan kerja perakitan komputer. Hal tersebut meliputi: pastikan tangan dalam kondisi kering, gunakan peralatan sebagaimana fungsinya, hindari memegang langsung chip IC pada komponen seperti prosesor dan motherboard untuk menghindari listrik statis pada tubuh kita. Gunakan alas kaki karet, melakukan peralatan di atas karpet untuk menghindari kejutan listrik, hindari menggunakan perhiasan dari logam seperti cincin, gelang, jam tangan. Sebaiknya lakukan peralatan PC di ruangan tertutup dan bebas dari debu. Siapkan meja kerja yang cukup lebar untuk menaruh semua peralatan dan perlengkapan. Jauhkan tempat minum dan meja kerja, gunakan lampu penerangan yang cukup kuat. Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti kerusakan komponen dan muatan listrik statis, jatuh, panas berlebihan, dan limpahan cairan atau tumpahan cairan yang mengenai komponen tersebut. Poin yang ketiga, kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja.
Hingga saat ini, kecelakaan kerja masih sangat tinggi, apapun jenis pekerjaannya, baik pekerja lapangan maupun pekerjaan perkantoran. Kali ini, saya akan membahas kesehatan pada penggunaan komputer ketika bekerja. Faktor yang mempengaruhi kesehatan diantaranya adalah posisi dalam peralatan komputer, kemudian pencahayaan ruangan dan kondisi lingkungan. Adapun yang mempengaruhi kesehatan yaitu leher tidak boleh atau menengadah karena dapat menyebabkan sakit. Yang kedua, posisi punggung yang benar adalah tegak. Yang ketiga, posisi lengan dan siku membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Mengatur monitor dan pencahayaan. Contohnya, cahaya tertentu tidak boleh terlalu terang atau tidak boleh terlalu gelap. Mengatur letak kabel komputer, contohnya dijauhkan dari air agar tidak terkena air. Mengatur penggunaan CPU, contohnya tak boleh bersentuhan dengan tangan basah. Mengatur penggunaan keyboard, contohnya dihindarkan dari air. Ruangan dan kualitas udara tidak bocor dan tidak lembab. Kemudian, gangguan suara. Suara yang terlalu bising dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini saya lampirkan contoh video animasi untuk lebih jelasnya mengenai betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dalam penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.